Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, materi kali ini untuk kelas 9 adalah pembelahan sel. Oke, pembelahan sel ada melalui dua cara, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Yang pertama akan ibu bahas yaitu pembelahan sel secara mitosis. Nah, pembelahan sel mitosis ini adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Nah, sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk akan mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Nah, sel diploid ini adalah sel-sel kromosom yang berpasangan atau 2N. Nah, pembelahan mitosis terdapat 4 fase. Yang pertama adalah fase profase. Ya, di fase pertama ini membran inti mulai merusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah benang-benang kromatin memadat dan menjadi kromosom, sehingga membentuk yang namanya membran inti. Nah, gelendong-gelendong ini akan mengalami pembelahan. Kemudian kromosom terdiri atas dua kromatid yang sama. Setelah tahap profase, dilanjutkan dengan tahap metafase. Ya, di tahap metafase ini kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Artinya kromosom tersebut berada pas tepat di tengah-tengah bidang pembelahan. Oke. Kemudian setelah kromosom berjejer pada bidang pembelahan, kita masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu tahapan atau fase anafase. Apa yang terjadi di fase anafase ini? Yang terjadi adalah kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian berikutnya pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Setelah kromatid ini sampai di ujung di kutub sel, maka kita langsung masuk ke tahap yang keempat, yaitu fase telofase. Nah, di fase telofase ini membran inti mulai kembali bergabung. Kemudian kromosom mulai merenggang. Terbentuklah fragmen dari membran inti dan cincin pembelahan. Nah, terdapat sehingga menghasilkan dua sel anakan yang diploid. Nah, itu untuk fase mitosis, pembelahan mitosis. Nah, untuk pembelahan yang kedua adalah pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Disebut dengan haploid. Ingat, yang mitosis tadi diploid, yang meiosis menghasilkan anakan yang haploid. Nah, pembelahan meiosis ini disebut juga dengan pembelahan reduksi. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembelahan secara meiosis. Dilakukan ini pembelahan meiosis terjadi 2 kali. Masing-masing tahapan terjadi 2 kali. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Pada pembelahan meiosis, pada profase 1, yang terjadi adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian
benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom tersebut homolog berpasangan. Selanjutnya dia terjadi pindah silang atau bertukaran segmen molekul DNA-nya. Kemudian kita lanjut ke tahap metafase 1. Di sini terjadi kromosom berjejer di bidang pembelahan. Kemudian lanjut ke fase yang ketiga adalah fase anafase 1. Di sini terjadi kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian terakhir telofase 1. Di sini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Sehingga membran inti mulai terbentuk kembali. Kemudian sitoskinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, uniknya di tahap pembelahan meiosis ini, seperti Ibu bilang di awal tadi, terjadi sebanyak 2 kali. Nah, setelah tahap telofase 1, kita kembali lagi ke proses profase 2, ya. Proses pembelahan sel profase 2. Di sini terjadi membran inti mulai rusak kembali menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang terbentuk adalah kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian dilanjutkan ke metafase 2. Di metafase 2 sama dengan metafase 1 tadi, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian lanjut ke tahap anafase 2. Nah, di sini kromatin terpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian tahap terakhir adalah telofase 2. Di sini nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin dan sitoskinesis. Nah, ini adalah penjelasan mengenai tahap-tahapan meiosis, ya. Tahap-tahapan pembelahan sel secara meiosis. Nah, untuk anak-anak Ibu supaya lebih paham, silahkan kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, mengapa pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi? Yang kedua, apa tujuan dari pembelahan sel? Dan yang ketiga, jelaskan pembelahan sel secara mitosis. Oke, silakan anak-anak Ibu kerjakan. Untuk mengetahui apa jawabannya, tunggu video Ibu di video Ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.